Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mereview materi yang sudah kami pelajari. Harta dalam Islam. Harta itu barang, uang, dan segala sesuatu yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang. Konsep dalam Islam tentang pemilikan harta dan Islam mencoba mengintegrasikan antara kepemilikan sosial dan kepemilikan pribadi secara seimbang. Kita harus sadar bahwa kepemilikan harta yang sesungguhnya dalam harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki harus semaksimal mungkin dijadikan oleh kita untuk sarana ibadah, sarana mendekatkan diri kepada Allah, sarana tolong menolong, dan sarana untuk berbuat baik. Itulah Islam melihat harta secara proporsional. Jadi harta adalah milik Allah, kita dititipi oleh Allah, dan ada hak orang lain di dalam harta kita. Ciri dari entrepreneur Muslim yaitu yang pertama, sebagai umat Islam selalu mencari di balik ciptaan Allah. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Jika baik, kita akan mencari kebaikan di mana. 2. Selalu beribadah kepada Allah karena kita berkeyakinan bahwa Allah akan memberikan sesuatu dari arah yang disangka-sangka. 3. Memiliki keyakinan bahwa harta itu milik Allah dan harta itu juga milik orang lain. 4. Ikhtiar untuk mencari harta itu hukumnya wajib karena dalam sisi ekonomi kita jelas tertinggal sehingga berdampak kepada yang lain. 5. Selalu merenung tentang ciptaan Tuhan. Seorang muslim akan melihat rahasia di balik ciptaan Tuhan. 6. Selalu berpikir untuk mendapatkan ide dalam rangka mencari manfaat di balik ciptaan Tuhan. Yang ketujuh, kita harus siap terhadap resiko karena jika kita berbuat baik kita akan mendapatkan pahala dan jika kita berbuat buruk kita akan mendapatkan dosa. Ini bagian dari resiko. Yang kedelapan, kita harus sadar segala sesuatu yang akan kembali kepada Allah termasuk juga harta. Cara memasuki wirausaha melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu meniru dan mencontoh. Jadi dengan meniru dan mencontoh dari banyak hal di sekitar kita, kalau kita ingin berbisnis, pertama itu mencontoh dan meniru. Duplikasi, silahkan. Siapa yang paling sukses bisnisnya dan biasa yang paling berhasil bisnisnya. Dan yang kedua, developing. Masih bisa melakukan pengembangan setelah yang pertama. Tadi contoh meniru mahasiswa untuk membangun usaha yang ada atau produk yang ada atau jasa yang ada. Jadi mahasiswa punya pilihan untuk berusaha dan siapa yang paling sederhana. Umpamanya kita membuat perusahaan tempe dan bentuk tempenya berubah atau dikasih warna seperti kuning, merah, biru, hijau, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada kriuknya, terus mempunyai sesuatu yang baru, resikonya besar tapi untungnya juga besar. Jika resikonya kecil berarti untungnya juga kecil. Sebagai pesaing biasanya harganya itu harus murah, dari sisi biaya juga besar, akibatnya perhitungan harus betul-betul makan karena akan berdampak terhadap pendapatan kita dalam berwirausaha. Semakin banyak kegagalan itu sesungguhnya akan bukan kegagalan dalam narasi, kegagalan konstruksi. Kita harus diubah bahwa kegagalan adalah tumpukan kesuksesan. Kalau kita berani ambil resiko sebagai syarat seorang entrepreneur, maka resiko itu sudah pasti. Tidak hanya memang kalau masih juga pandai mengonsumsi. Berpikirnya ketika kita gagal maka kita sedang mengumpulkan cerita-cerita tentang kebahagiaan. Membangun SDM yang inovatif. Membangun SDM yang inovatif dalam berbagai hal, teknologi, informasi, komunikasi, manajerial, dan lain-lain
ada beberapa pandangan bahwa umat Islam sangat kecil keterlibatannya dalam menyelesaikan kasus-kasus vaksin corona atau teknologi baru ini. Namun beberapa sisi yang melihat bahwa ada keterlibatan umat Islam dalam pengambil inovasi untuk menyelesaikan masalah kehidupan di era saat ini. Ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa ada keterlibatan walaupun skalanya masih kecil atau dari sisi-sisi informasi masih sangat tertutup. Dengan adanya pandemi ini, dilihat dari sisi individu, umat Islam yang menemukan vaksin tidak ada, yang menemukan obatnya tidak ada. Namun sebenarnya vaksin modern juga yang menemukan orang Islam. Dua penemu vaksin modern yaitu orang Turki yang ada di lab Jerman, dua-duanya ilmu Turki, dan sekarang menjadi sangat kaya karena nilai sahamnya besar, yaitu perusahaan Jerman dengan perusahaan Amerika. Tetapi dari sisi komunikasi sangat tidak terkomunikasi. Ini jadi sisi lemah kita. Tapi ilmuwan juga sudah menolong melalui inovasi. Jadi riset itu bisa melahirkan produk teknologi, bukan hanya melahirkan teorinya, karena itu yang dibutuhkan dalam penciptaan produk itu, bukan lagi interdisipliner, bukan riset antar disiplin, tapi yang membutuhkan satu peleburan dari antara ilmu untuk menghasilkan satu produk tertentu. Yang selanjutnya, membangun sumber daya manusia yang inovatif. Membangun SDM yang inovatif dalam berbagai hal inovatif dalam teknologi, informasi, komunikasi, manajerial, dan lain-lain. Perbaikan kita dari sisi pendidikan. Sumber daya manusia di masa sekarang yang kebanyakan orang sudah belajar virtual, maka yang harus diperbaiki ialah yang pertama, pendidikan tidak hanya untuk membuat transformasi ilmu pengetahuan, tapi juga untuk membentuk manusia menjadi beradab. Kalau transformasi pengetahuan, kita bisa baca buku di mana saja dan bisa mencari guru. Tapi untuk menjadi beradab itu tugas yang berbeda, karena menjadi fungsi utama. Jadi perkembangan sains teknologi tanpa keberadaban itu cukup berbahaya. Yang harus dilakukan untuk membuat percepatan ialah yang pertama, manusia tumbuh menjadi lebih beradab. Yang kedua, penguasaan pengetahuan menjadi lebih baik. Yang ketiga, mempunyai skill yang baik. Riset untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sini ada berbagai riset, ada yang orientasinya mengisi jurnal. Riset yang dibutuhkan lebih lanjut sekarang bukan lagi berbicara tentang Q1, Q2 jurnal, tapi bagaimana orang itu mempunyai inovasi yang fundamental secara filosofis di bidangnya masing-masing. Yang kedua, risetnya selain di wilayah teori yang fundamental itu, juga dibutuhkan riset yang bisa melahirkan bukan hanya teori tapi juga produk. Jadi riset itu bisa melahirkan produk, teknologi, itu bukan lagi interdisciplinary, bukan riset antar disiplin, tapi yang dibutuhkan satu peleburan dari antara ilmu untuk menghasilkan satu produk tertentu. Materi selanjutnya yaitu strategi menjadi wirausahawan yang handal. Kebutuhan manusia terdiri atas kebutuhan fisik material atau pakaian rumah, mental rasional atau membuat lembaga pendidikan, menyediakan buku bacaan, menyediakan peralatan penelitian, dan lain-lain. Juga ada kebutuhan imajinasi, kebutuhan peran, kebutuhan spiritual, dan sebagainya. Di sini ada beberapa tahapannya. Yang pertama, tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk menentukan arah dalam mengambil keputusan, untuk menentukan bisnisnya apa serta sumber dayanya bagaimana. Yang kedua ada tahapan pelaksanaan atau implementasi, bagaimana mengimplementasikan dari perencanaan yang telah dibuat, melakukan kinerja aksi untuk mencapai tujuan, kemudian menilai kegiatan yang telah dilaksanakan.
Yang terakhir yaitu ada tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi adalah membandingkan antara yang seharusnya dan yang sesungguhnya terjadi. Ketika melakukan evaluasi harus mengetahui penyebabnya. Contohnya aja, jika terjadi kerugian maka yang perlu kita tahu ada apa penyebab kerugian tersebut. Itu contohnya. Di sini ada strategi untuk meningkatkan tingkat kedekatan konsumen yang muncul. Yang pertama pada sistem manajemen, yang kedua budaya kerja, yang ketiga strategi struktur bisnis. Materi selanjutnya ada proses pemasaran meningkatkan penjualan. Pemasaran merupakan kegiatan produksi, mendistribusikan, dan menawarkan kepada konsumen. Harus ditanamkan pada diri karyawan bahwa seorang pembeli jangan hanya membeli satu produk agar mampu meningkatkan penjualan. Modal yang dimiliki dalam bentuk SDM dengan logika berpikirnya yang mampu meningkatkan penjualan. Di sini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh manajer pemasaran. Yang pertama ada kegiatan pemasaran harus memuaskan konsumen. Yang kedua, volume penjualan harus mampu menjaga kelangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Yang terakhir, efektif dan efisien. Manajer pemasaran mampu membuat perusahaan itu efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan. Di era digital ini, tantangan pemasaran cukup rumit. Perusahaan besar yang modalnya tinggi sedang berpikir ulang untuk menata bisnisnya. Sekarang perusahaan tanpa modal bisa, perusahaan dengan nama saja sudah cukup bisa, dengan modal sedikit juga bisa. Mereka membuat kegiatan-kegiatan yang disukai oleh kaum milenial dengan tema sederhana justru akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Proses pemasaran yang butuh dipahami oleh manajer pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus fokus menilai sebuah produk. Yang kedua, menganalisis struktur dan analisis pasar. Yang ketiga, memilih peluang pasar. Yang keempat, menyusun strategi pemasaran. Yang terakhir, merencanakan implementasi. Di sini juga ada cara pelaksanaan proses pemasaran. Ada dua, yang pertama melakukan pemotongan harga, dan yang terakhir melakukan promosi melalui iklan, brosur, internet, dan lain-lain. Ada juga strategi pemasaran yang harus betul-betul diperhatikan ketika melaksanakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan pasar. Yang kedua, produk yang ada. Yang ketiga, sumber daya. Yang keempat, kapabilitas produk. Yang kelima, ukuran kebutuhan. Yang keenam, teknologi. Dan yang terakhir, metode distribusi. Bisnis anti rugi. Usaha dengan modal kecil kemudian praktis dan juga anti rugi ini sangat cocok untuk mereka yang mahasiswa atau untuk usaha sampingan bisnis apa saja itu. Antara lain adalah bisnis pulsa yang pertama, bisnis pakaian, bisnis makanan, bisnis pembayaran online, bisnis sembako, bisnis reseller, bisnis ternak, bisnis pertanian, dan bisnis retail. Pilihlah bisnis yang paling kita cintai karena kita sudah mencintai, maka pikirkan kita tidak akan lagi bicara tentang rugi dan untung, tetapi emosional kita itu terbawa pada kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa memotivasi kita untuk terus-menerus mau berbisnis. Jika sudah menemukan bisnis yang cocok untuk kita makan, perkuat diri kita agar kita bisa kaya, jadi bangunan berpikirnya agar kita bisa kaya. Seperti contoh bisnis dengan modal kecil di atas. Yang pertama, bisnis pulsa. Berbisnis pulsa karena kita selalu menggunakan pulsa sebagai alat komunikasi. Diri kita maupun keluarga dan orang yang ada di lingkungan kita juga akan membutuhkan pulsa untuk kebutuhan berkomunikasi. Artinya ini peluang besar tapi keuntungannya juga kecil, tapi resiko untuk rugi kita sangat kecil. Yang kedua, bisnis pakaian. Bisnis pakaian itu tidak ada kadaluarsanya. Ketika kita harus rugi atau tidak laku jualan, maka bisa digunakan oleh kita sendiri atau kita berikan kepada teman-teman kita.
Yang ketiga, makanan dan minuman. Ingat, ketika kita membuat rumah makan, keuntungan terbesarnya dari sisi presentasinya adalah dari minuman. Resiko kecil tetapi keuntungannya besar, itulah dia minuman dan makanan. Kita juga selalu menikmati, artinya hal ini bisa sangat cocok untuk kita sebagai pemula di dunia bisnis, begitu saja untuk para mahasiswa. Yang keempat, pembayaran online. Sekarang hampir di seluruh pembayaran itu menggunakan pola-pola online seperti listrik, PDAM, dan lain sebagainya. Ketika kita berbisnis pembayaran ini, tanah nyaris tanpa resiko. Nyaris tanpa resiko karena nyaris tanpa resiko berarti keunggulan kita harus bisa komunikasi dengan individu atau dengan kelompok. Yang kelima adalah bisnis sembako. Ini penting buat kita kembangkan karena bisnis sembako hampir semua kita menggunakannya. Resikonya kecil, sembako hampir tidak ada, hanya yang kadaluarsa. Kalaupun ada kadaluarsa, waktunya cukup lama. Artinya kita bisa menggunakan strategi diskon juga ketika waktunya mendekati expired. Kemudian yang keenam adalah bisnis reseller. Bisnis reseller ini adalah pola bisnis yang dikembangkan saat ini. Kita tidak mengeluarkan modal, kita hanya menjualkan produk itu. Mereka yang membuat produknya, kita bertugas untuk menjadi marketingnya. Yang ketujuh adalah berbisnis ternak. Jika orang tua kita peternak, kita bisa melanjutkannya dan belajar dari orang tua kita yang mempunyai ternak. Yang kedelapan adalah bisnis pertanian, terutama dalam buah-buahan. Jadi ke depan setelah pandemi ini ada peluang besar masyarakat untuk lebih memaksimalkan mengkonsumsi buah-buahan. Dalam bertani, hal yang harus dilakukan pertama adalah bagaimana menumbuhkan, bagaimana menyuburkan, bagaimana agar yang berbuah, bagaimana biar kualitas buah bagus. Itu langkah-langkahnya. Yang kesembilan adalah bisnis retail, terutama jika kita mahasiswa. Coba di kos-kosan mereka butuh apa, kita catat. Kemudian kita datangkan lebih mudah dengan paketan tentunya yang memiliki nilai lebih dari sisi periode, sisi harga juga bersaing. Manajemen kewirausahaan Islami. Manajemen kewirausahaan Islami merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan melihat peluang yang ada, kemudian membuka usaha dalam bidang produksi atau distribusi barang ekonomi ataupun jasa, memelihara dan membesarkannya dengan mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan maksud memperoleh keuntungan serta sebagai salah satu wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manajemen kewirausahaan yang Islami itu bagaimana kita melakukan bisnis dengan prinsip Islam sesuai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berwirausaha. Dalam berwirausaha, kita harus meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ketika kita berwirausaha, kita harus jujur, amanah, tabligh, dan fatonah seperti sifat Rasulullah. Perbedaan manajemen kewirausahaan Islami adalah dalam pelaksanaannya yang menggunakan syariah Islam dalam manajemen kewirausahaan Islami, sedangkan bukan Islami tidak berlandaskan pada syariat Islam. Selain itu, niat atau tujuan juga berbeda. Jika manajemen Islami dalam rangka mencari keridhaan Allah, sedangkan yang non-Islami itu mencari keuntungan duniawi saja. Selain itu, manajemen konvensional, manajer menghadapi masalah dan memecahkannya dengan tindakan-tindakan yang selalu mendasar pada tradisi atau aturan yang sudah ada dari atasan atau peraturan sebelumnya. Sedangkan dalam manajemen syariah, langkah yang diambil oleh seorang manajer dalam melihat keputusan atau suatu masalah harus berdasarkan aturan Allah yang terkandung pada Al-Quran dan hadis. Tujuan manajemen kewirausahaan Islami yang pertama, berdagang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Yang kedua, berdagang adalah hobi. Yang ketiga, berdagang adalah ibadah. Yang keempat, perintah kerja keras. Yang kelima, perdagangan atau kewirausahaan pekerjaan mulia dalam Islam.